Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah sampai di dalam eksposisi Injil Lukas pagi hari ini, pasal yang ke-14. Ini adalah ayat-ayat terakhir dari pasal 14, dari ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kita sehati, kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan akan firman-Mu. Di dalam segala sosial media yang begitu membombardir akan pikiran dan hati kami, yang seringkali Tuhan jauh dari kebenaran, hanya menggelisahkan dan membuat kami sangat-sangat khawatir. Tetapi ya Tuhan, biar kiranya firman-Mu menyejukkan, menguatkan, menghibur, memberikan semangat untuk kami bisa melanjutkan akan hidup ini. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan pimpinan-Mu yang jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan. Karena itu ya Tuhan, biar kiranya firman-Mu kembali berbicara kepada setiap kami, dan kami meyakini firman-Mu ya dan amin di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik ya, bisakah contoh Reta ya, contoh Reta membacakan ayat-ayat ini? Bisa? Saya minta tolong ya. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya persilakan contoh Reta membacakannya ya. Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Baik, terima Amin. kasih. Saudara, ada yang bilang bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Saudara boleh percaya, boleh enggak, tapi kenyataannya memang demikian. Dari sejak bangun pagi sampai dengan kita kembali tidur, istirahat, semua ada di dalam sebuah pilihan. Mau makan apa, mau pergi kemana, walaupun di dalam pandemik seperti ini, apakah kita mau pergi sebentar atau beberapa tempat kita mau kunjungi dalam pengertian mau memberikan kebutuhan kehidupan kita, ini juga menjadi satu pilihan. Nah, saya percaya juga dalam situasi kondisi kita mengikuti
Tuhan Yesus pun adalah sebuah pilihan. Maka dikatakan di sini, ketika orang itu berduyun-duyun, banyak sekali ini. Ya. Tuhan Yesus dengan tegas menjelaskan bagaimana konsep yang benar di dalam mengikuti Dia. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, itu banyak sekali bagaimana Tuhan Yesus itu sebenarnya to the point, ya. To the point dengan bagaimana mengikuti Dia. Dari orang-orang yang mungkin secara status sosialnya itu rendah, sampai dengan orang-orang yang status sosialnya itu tinggi. Orang yang kaya raya. Dari perempuan yang tidak benar, yang sangat-sangat dalam tanda petik itu bagi dunia itu najis, kotor, sampai kepada orang-orang yang statusnya secara sosial, yaitu orang-orang kaya dan juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ini menjadi bagian di dalam pemberitaan firman Tuhan kepada mereka. Yang pada akhirnya mereka harus memilih. Maka itu dikatakan di sini, setiap orang yang tidak mau mengikuti dalam pengertian tidak mau memikul salib. Ya. Ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang to the point. Salib bagi orang-orang Yahudi itu jelas, ya. Pengertiannya itu apa, maknanya itu apa, jelas. Bahkan sebelumnya dikatakan kalau tidak membenci orang tuanya, ini jelas tuh, papanya, mamanya, istrinya, anak-anaknya. Jelas ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu menyuruh demikian. Tetapi paling tidak di dalam hal ini kita harus bisa memilih. Ya, pilihan itu menjadi satu pilihan yang sangat-sangat detail sekali. Keluarga kita yang paling kita cintai pun menjadi satu pilihan yang kalau disuruh pilih antara Tuhan Yesus dengan orang tua, dengan istri, dengan anak, dengan saudara, harus memilih Tuhan Yesus pada akhirnya. Ini luar biasa sekali. Jadi bagaimana sesuatu yang paling begitu kita kasihi pun harus menjadi satu pilihan yang terakhir. Kalau dibandingkan saya mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Ternyata memang lagu Saya Mau Iring Yesus itu memang ada peristiwanya, kejadiannya. Bagaimana keluarga ini ditantang untuk ikut Yesus atau bukan. Ya. Karena tantangan itulah maka lahirlah lagu ini. Saya mau iring Yesus walaupun saya cuma sendiri. Istrinya dibunuh benar-benar di depan matanya. Ditantang lagi, apakah kamu mau ikut Yesus? Dia bilang, sekali saya melangkah, saya tidak akan mundur. Sekali saya ikut Yesus, saya tidak akan mundur. Anaknya dibunuh. Terakhir dia bilang, kamu mau ikut Yesus juga? Dia bilang, tidak ada pilihan lain buat saya. Saya tetap ikut Yesus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana pilihan ini menjadi satu pilihan yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Itu sebabnya juga digambarkan sebuah pemikiran yang lebih realistis. Ya, jadi bukan sekedar kamu ikut tanpa ada berpikir lebih dahulu. Ayat yang ke-28 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-33 itu memberi satu gambaran bagaimana seriusnya mengikuti Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar kamu ikut tanpa kamu berpikir dengan lebih jernih, lebih pasti. Kamu harus berpikir dengan jernih.
dengan sejernih-jernihnya. Membangun menara itu beda dengan membangun rumah. Mungkin kalau membangun rumah, ya nggak terlalu besar ya. Mungkin ukuran berapa meter bisa gitu loh. Tapi kalau untuk membangun menara, ini nggak mungkin nggak ada pemikiran yang serius. Apalagi berperang. Iya kan? Jadi tolong kamu pikirkan baik-baik. Kamu gumuli baik-baik. Apa yang akan kamu kerjakan ini? Karena pada akhirnya dikatakan juga demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala yang dimiliki, dia tidak dapat menjadi muridku. Jadi bukan sekedar apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu miliki. Apa yang benar-benar menjadi satu kebanggaan kamu di dalam hal ini. Soalnya kasih Tuhan kalau kita perhatikan, ya. Jadi pilihan itu adalah pilihan yang, kalau saya bilang itu pilihan yang saklek gitu ya. Pilihan yang jernih, yang harus serius dipikirkan. Sampai kata duduk diam, ya, untuk mempertimbangkannya. Duduk untuk mempertimbangkannya. Saya kira kalimat ini jelas. Dalam arti kita serius memikirkannya. Nah selanjutnya ayat yang ke-34 sampai 35. Dikatakan garam itu baik. Garam itu memang baik. Tetapi kalau garam itu hilang asinnya, nggak ada gunanya lagi. Saya mengartikan kalimat ini, kekristenan nggak cukup hanya sekedar baik. Kekristenan, kebaikan itu harus menular. Harus sengaja kita mempengaruhi akan sekitar kita. Harus ada satu kesadaran saya sengaja mempengaruhi lingkungan saya. Saya harus nampak berbeda dengan mereka. Kalau hanya sekedar baik, saya kira kita akan kalah dengan orang-orang yang di luar daripada kekristenan. Ya, mereka menunjukkan hal yang begitu luar biasa baiknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan sekali lagi, apakah kebaikan kita ini mencirikan bahwa siapa saya sebenarnya? Dari 3 bagian ini, mengikuti Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib, ya. Lalu juga ada pemikiran yang jernih, yang serius, yang harus dipikirkan dengan lebih matang, dan segala sesuatunya harus dilepaskan. Jadi bukan aja apa yang dia pikirkan, tetapi apa yang dia miliki juga. Karena kenapa, saudara? Kalau apa yang masih kita banggakan, yang kita miliki, ini akan menghambat akan pilihan-pilihan tersebut. Dan pada akhirnya dikatakan garam itu memang status kita menjadi anak Tuhan adalah seperti garam. Garam itu menularkan rasanya ke semua bagian masakan. Garam itu juga mengawetkan hal-hal yang pada akhirnya bisa busuk. Nah, keawetan rohani kita ini, kebaikan rohani kita ini harus menjadi satu pengaruh di lingkungan sekitar. Harus memang kita sengaja, harus memang kita sadar bahwa saya ini adalah orang-orang yang mengenal Kristus. Orang-orang yang memang percaya kepada Tuhan. Itulah. Maka dikatakan kalau asinnya sudah hilang, nggak ada gunanya. Memang nggak ada gunanya. Kamu hanya sekedar asin buat diri kamu sendiri. Nggak ada gunanya. Ya. Nah kalau saya perhatikan inilah bagaimana mengikuti Yesus menjadi satu mengikuti Yesus sampai mati.
pilihan dari sejak awal sampai akhir harus berakhir. Maka dikatakan di sini ya. Jangan sampai ada orang itu mengatakan, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Ya. Jadi bahan ejekan. Begitu bahan ejekan, yang dipermalukan siapa? Saya kira bukan kita sendiri. Tetapi Kristus juga dipermalukan. Begitu melangkah, sekali melangkah, tidak akan kembali. No turning back. Ya. Mengikuti Yesus, sekali melangkah, terus melangkah. Nggak ada untuk kembali ke belakang. Nah, ini yang menjadi satu pesan, bagaimana mengikuti Yesus itu perlu dipikirkan jelas, dan perlu ada pengaruh yang memang disadari, yang memang disengaja. Oke, demikian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa, nanti ada diskusi ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup ini kami pada akhirnya dengan jernih, dengan matang, dengan serius untuk memikirkan segala hal-hal yang harus kami pikirkan mengikuti Engkau. Sekalipun kami harus menanggung penderitaan bagaikan memikul salib. Sekalipun kami harus kehilangan segala sesuatunya. Asal kami memiliki Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan menginginkan untuk kami berpikir dengan jernih, dengan jelas, dengan serius. Hal-hal yang harus kami pikirkan mengikuti Engkau. Bukan hanya emosi semata. Bukan hanya ikut-ikutan orang saja. Dan dengan demikian juga Tuhan, kami harus membuktikan diri kami bahwa memang kami adalah anak-anak Tuhan. Secara sadar, secara sengaja kami mempengaruhi akan dunia ini dengan status kami sebagai garam dunia. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.